Garing deh. Wes. 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 Masa pandemi saat ini sekarang gimana nih mas untuk batik sendiri mas? Batik kira-kira kita sudah berhenti 3 bulan ya. Hari ini yang kita misalkan ada produksi belum tentu seminggu sekali, itu pun kalau ada orang yang pesen. Jadi kalau tidak ada orang yang pesen ya kita stoknya masih lumayan banyak, menghabiskan stok-stok itulah. Jadi tapi di sisi lain di pasar juga sangat sepi sekali. Pasar itu kiosnya ya buka tutup, belum tentu seminggu itu buka 3 kali, sehingga kalau ada pesanan mau ambil dan lain sebagainya. Kita juga sambil jualan online, tapi yang perlu kita sadari bahwa masyarakat sekarang itu tidak mungkin akan berpikir membeli baju atau mungkin kain batik. Mereka berpikir bagaimana cadangan tabungan itu kuat untuk makan beberapa hari, mungkin beberapa bulan ke depan. Karena pandemi corona ini kan belum bisa dipastikan selesainya kapan. Itulah yang membuat ekonomi sangat lesu atau mungkin dikatakan lumpuh lah hari ini. Ini berarti dirumahkan semua mas? Ya, dirumahkan. Sudah hampir 3 bulanan kita rumahkan karyawan itu. Ya jujur saja yang pertama memang di minggu kedua, ketiga, minggu pertama itu walaupun dirumahkan ya kita menggaji mereka 50%. Tapi lama-lama kan kita juga nggak kuat. Ya sudah dipanggil, sekalian dikasih THR untuk nanti berpikir setelah lebaran memproduksi batik lagi, mudah-mudahan coronanya cepat selesai. Mas kalau pada masa bulan puasa terus mendekati lebaran tahun kemarin itu biasanya sampai produksi sampai berapa itu? Yang paling rame itu kan 2 bulan, 1 bulan sebelum puasa itu batik rame. Jadi teman-teman itu perajin itu semuanya nyetok barang ditaruh di toko untuk nanti dijual di masa-masa mau menjelang puasa dan setelah lebaran atau menjelang lebaran. Karena di dalam puasa itu, puasa minggu pertama dan kedua itu biasanya sepi, tapi minggu ketiga dan 4 itu sangat ramai. Jadi mereka itu sesungguhnya para perajin itu sudah menyetok batik itu untuk dihabiskan di masa-masa bulan puasa minggu ketiga atau 4 setelah lebaran. Karena setelah lebaran kan biasa karyawan itu minta libur itu kadang 1 minggu, kadang 2 minggu gitu. Dia harus nyetok itu. Jadi hari ini ya menjadi lebaran yang paling suram sepanjang masa karena sudah tidak bisa jualan. Itu penurunannya sampai berapa persen itu mas? Sampai lebih 90%, sudah nggak ada pemasukan lah gitu. Mas strateginya mas pada saat pandemi ini mungkin? Kita error hari ini, strateginya gimana? Kita jual online nggak laku, offline nggak laku, ya udah kita menunggu bagaimana caranya berdoa bahwa virus corona itu setelah segera lenyap dari muka bumi ini. Baru mungkin 1 tahunan mungkin harus memulihkan perekonomian. Tidak mungkin langsung nanti pulih mendadak, itu tidak mungkin karena daya beli masyarakat tentunya akan menjadi sangat rendah gitu. Mereka juga belum punya penghasilan dan lain sebagainya. Seperti kabupaten, kota, provinsi, terus APBN itu kan mereka juga nggak ada PAD, pemasukan buat dia. Jadi untuk belanja dan lain sebagainya besok juga sangat berkurang. 9 orang ini jenengan semua. Kalau di kelurahan sini lebih dari 400 orang mas.
karyawan batik itu, satu kelurahan saja loh itu. Jadi kalau kita hitung misalkan ada 3 desa produksi massal batik itu, yaitu Desa Pilang, Klewonan, dan Pongsari, itu lebih dari 1.000. Mereka itu merumahkan karyawan dan mereka mayoritas juga warga sini, dan itulah yang harus dipikirkan. Mereka dipikirkan supaya mendapat bansos lah pada masa-masa semacam ini, karena mereka benar-benar sudah lama menganggur gitu. Berhenti. Batik itu yang paling rame itu adalah tamrin. Di sini paling banyak ngirim itu tamrin, karena tamrin itu hampir 50% lebih itu penguasanya adalah orang sini. Yang jual adalah orang sini, kirimnya ke sana. Begitu Jakarta tutup ya udah wassalam. Kita cuma mengandalkan kemarin dikit-dikit Solo dan Jogja, tapi sekarang juga sudah tutup juga sama juga gitu. Surabaya juga. Saat ini mandek produksi juga. Iya, iya. Kalau aturan turun satu kan itu. Nanti pun Kerajinan batik gimana ini Pak? Ya, karena saat ini masyarakat itu yang dibutuhkan makan, jadi untuk kain itu seakan-akan ya tidak ada yang membutuhkan gitu. Pak, kalau saat ini berarti berhenti berproduksi Pak? Betul sekali. Karyawan juga udah di rumah atau gimana Pak? Ya, karena tidak ada pesanan, otomatis untuk karyawan ya diberhentikan. Untuk sementara mungkin dialihkan ke kerajinan apa ini Pak? Kain-kain batik. Sementara ada kebutuhan masker untuk masyarakat, jadi sebagian karyawan itu untuk membuat masker itu sendiri. Pak, kalau sebelumnya sendiri batik-batik ini dijual kemana aja Pak? Ya, terutama adalah wilayah-wilayah Surakarta, tapi juga tidak menggunakan, saya pernah ke Jakarta juga, terus Jogja. Jadi intinya tiga kota itu. Kalau pas rame-ramenya memang sangat senang lah, jadi sehari itu bisa membuang kurang lebih ya 200 sampai 300-an. Kalau sekarang udah enggak lagi Pak? Kalau sekarang setelah adanya pandemi 19 itu tidak ada yang pesan lagi. Berarti cuma ibaratnya menghabiskan stok-stok yang udah produksi. Total karyawannya berapa ya Pak? Ada 11 sampai 15. Kalau produksi kain ini sudah berapa tahun? Saya 2000-an. Ini paling parah sepanjang produksi ya? Betul sekali. Karena sama sekali tidak ada yang membutuhkan untuk kain. Biasanya lebaran Iya, ini ramai ya? memang batik itu yang diutamakan ketika lebaran kayak ini. Jadi ketika ada lebaran itu kan orang berbondong-bondong untuk membeli kain, tapi sekarang tidak ada sama sekali. Pak, nama lengkapnya tadi siapa? Ya, Sukesno. Sukesno ya? Iya. Ya, masih Pak. Iya.